Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Samaritan. Film yang dibintangi oleh Abah Sylvester Stallone ini mengisahkan tentang kembalinya sosok manusia super yang telah puluhan tahun lamanya menghilang. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Puluhan tahun yang lalu, tepatnya di kota Granit, terdapat dua anak kembar bernama Samaritan dan Nemesis yang dianugerahi kekuatan dahsyat. Bahkan ketika masih bocil, Samaritan dan Nemesis mampu membasmi banyak komplotan penjahat di kotanya. Hingga di suatu waktu, kediaman Samaritan dan Nemesis di bumi hanguskan oleh sekelompok penjahat yang muak akan aksi keduanya. Meski Samaritan dan Nemesis berhasil selamat, naasnya kedua orang tua mereka tewas dalam insiden tersebut. Kejadian kelam itu pun membuat Samaritan dan Nemesis tumbuh menjadi dua pribadi yang bertolak belakang, di mana Samaritan menjadi sosok pelindung di kotanya, sedangkan Nemesis yang masih dibaluti dendam dan kebencian memilih menjadi penjahat yang sangat kejam. Akibat perbedaan sudut pandang itulah Nemesis dan Samaritan selalu terlibat pertikaian. Bahkan untuk bisa mengalahkan Samaritan, Nemesis membuat senjata berupa palu yang ditempa oleh amarah dan kebencian dalam hatinya. Hingga di suatu waktu, keduanya pun terlibat duel epik di dalam gedung PLN. Namun di tengah duel, tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi yang membuat keduanya dinyatakan tewas dalam insiden itu. Meski telah dinyatakan tewas puluhan tahun yang lalu, hingga kini masih banyak penduduk yang mengidolakan sosok Samaritan dan juga Nemesis. Salah satunya adalah bocah bernama Sam yang sangat mengidolakan Samaritan. Sam ini merupakan anak yatim yang tinggal bersama ibunya di suatu apartemen kumuh. Di tempat penampungan sampah kita diperlihatkan pada sosok aki-aki bernama Smith, di mana Smith ini merupakan pemulung dan juga tetangganya Sam. Sedangkan di sisi lain, Sam mendapati apartemennya disegel karena telat membayar uang sewa bulanan. Mengetahui hal itu, Sam pun tak tinggal diam. Demi meringankan beban ibunya, Sam nekat mengikuti ajakan temannya untuk mencuri kabel tembaga di sebuah gedung tua. Ketika sedang menjual tembaga di tukang rongsokan, Sam didatangi sekelompok gangster yang mengajaknya untuk merampok sebuah toko. Di situ teman Sam langsung menolak ajakan itu. Namun Sam yang sedang sangat membutuhkan uang, tanpa pikir panjang menerima ajakan tersebut. Hingga tak lama kemudian, Sam dan kelompok gangster itu pun memulai aksi perampokannya. Sesampainya di markas, mereka pun lantas membuka hasil rampokan yang nyatanya hanya berupa snack dan coki-coki. Karena kecewa, si Gimbal pun mulai melampiaskan kekesalannya pada Sam. Hingga di tengah perkelahian, sang bos gangster yang bernama Cyrus pun muncul. Melihat keberanian dan kenekatan yang dimiliki Sam, Cyrus pun tak sungkan untuk mengungkapkan kekagumannya. Hingga tanpa sengaja, Cyrus menemukan buku Sam yang dipenuhi dengan gambar Samaritan. Menyadari jika Sam adalah pengagum Samaritan, Cyrus pun mengungkapkan kebenciannya pada sosok yang sangat Sam kagumi. Karena faktanya, Cyrus ini merupakan pengagum berat Nemesis. Setelah itu ia pun memberikan Sam sejumlah uang sebagai upah atas aksi perampokan sebelumnya. Nemesis hurt people. Sometimes Nemesis humbled the proud, gave people a beating who needed a beating. Keesokan pagi, Sam tiba-tiba didatangi oleh Gimbal dan kawanannya yang ingin mengambil kembali uang pemberian Cyrus. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Tanpa diduga, Smith pun tiba-tiba datang menyelamatkan Sam. Melihat kekuatan yang Smith miliki, Sam yakin jika Smith ini adalah sosok Samaritan yang selama ini ia idolakan. Sejak saat itu, Sam mulai mengintai Smith dari kejauhan. Bahkan Sam nekat menyusup ke kediaman Smith guna menggali info tentang siapakah sosok Smith yang sesungguhnya.
Malamnya kita melihat Cyrus dan anak buahnya yang nekat menjebol kantor polisi. Ternyata hal itu dilakukan Cyrus hanya demi mendapatkan palu Nemesis yang tersimpan di sana. Dengan begitu Cyrus bisa memenuhi obsesinya menjadi the next Oasis. Maksud saya Nemesis. Let's go! Setelah mendapat cukup bukti jika Smith adalah sosok Samaritan, keesokan pagi Sam pun mendatangi Smith sambil menanyakan apakah Smith adalah sosok Samaritan yang sangat ia idolakan. Dengan santai Smith pun menjawab jika Samaritan telah mati puluhan tahun yang lalu. Namun tiba-tiba nyatanya Gimbal dan anak buahnya lah yang menabrak Smith. Melihat Smith yang tergeletak tak bernyawa tentu saja membuat Sam sangat panik. Namun ajaibnya Smith kembali terbangun sambil memperbaiki semua tulangnya yang patah. Oh my god, no! Okay. Di dalam apartemen, Smith akhirnya mengakui jika dia adalah Samaritan. Smith juga memberitahukan bahwa suhu tubuhnya akan meningkat setiap kali ia terluka, sehingga ia membutuhkan air atau es untuk menstabilkan kembali suhu tubuhnya. Karena jika tidak, maka jantung Smith akan meledak dan tewas seketika. Setelah itu, Smith pun mengingatkan Sam untuk merahasiakan identitasnya. Sejak saat itu, hubungan Smith dan Sam pun semakin akrab. Bahkan kini Smith mau mengajari Sam beberapa teknik bertinju. Hingga di suatu malam, Smith menawarkan bantuan untuk memperbaiki arloji Sam yang sudah rusak, di mana arloji itu adalah satu-satunya peninggalan dari ayahnya Sam. I always freeze up. You could take me that. Esok malamnya Cyrus dan komplotannya kembali membuat kekacauan di tengah kota. Sambil mengklaim dirinya sebagai Nemesis, Cyrus mengajak semua gelandangan untuk melakukan revolusi menentang pemerintahan. Di bawah kendalinya, Cyrus berjanji akan membuat semua rakyat jelata mendapatkan kehidupan yang layak. Sebagai awal revolusi, Cyrus pun memerintahkan semua gelandangan untuk melakukan perampokan sesuka hati. Berita mengenai kembalinya Nemesis menyebar dengan cepat dan menjadi hot news di berbagai siaran TV. Sam yang mengetahui hal itu pun lantas menanyakan langsung pada Smith. Namun dengan tegas Smith menjawab jika berita kembalinya Nemesis merupakan sebuah kebohongan. Dalam perjalanan pulang, Sam tanpa sengaja melihat Gimbal dan komplotannya yang sedang menyiksa sahabatnya. Tanpa pikir panjang, Sam nekat melakukan perlawanan hingga pada akhirnya ia pun dihajar habis-habisan hingga pingsan. Ketika Gimbal dan komplotannya hendak membuang Sam, mereka panik saat melihat kondisi Smith yang masih baik-baik saja. Gimbal lalu bergegas mendatangi Cyrus guna menceritakan sosok Smith yang memiliki kekuatan dahsyat. Mendengar hal itu, Cyrus langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan membawa Smith ke hadapannya. Dalam waktu singkat, anak buah Cyrus pun menemukan keberadaan Smith yang sedang berjalan di sebuah pemukiman kumuh. Melihat tingkah mencurigakan dari anak buah Cyrus, Smith pun sempat memperingati mereka untuk sebaiknya pulang saja. Namun karena mereka tetap berdegong, Smith pun dengan edannya menghajar habis semua anak buah Cyrus. Aksi heroik Smith yang diduga sebagai Samaritan pun viral dan menjadi hot news di berbagai stasiun TV. Karena tak ingin lagi menimbulkan kekacauan, Smith lantas memutuskan untuk meninggalkan kota. Sedangkan di sisi lain, Cyrus yang begitu emosi ketika melihat berita tentang kembalinya Samaritan, tanpa pikir panjang langsung membawa semua pasukan untuk menyerang Smith di apartemennya. Karena tak menemukan keberadaan Smith di sana, Cyrus berinisiatif untuk menculik Sam. Sedangkan di waktu yang sama, Smith yang sedang menunggu bis di stasiun tiba-tiba menyadari arloji Sam yang sempat ia perbaiki.
Saat itu juga Smith pun mendatangi apartemen Sam untuk mengembalikan arloji itu. Namun sesampainya di sana, Smith begitu shock ketika melihat kondisi apartemen Sam dan juga ibu Sam yang dalam kondisi lemah. Mengetahui jika Sam telah diculik oleh Cyrus, Smith yang dilanda emosi pun saat itu juga bersiap untuk menyelamatkan Sam. Setelah mencuri mobil lapis baja dan memenuhinya dengan bahan peledak, Smith lantas melaju kencang menerobos markas komplotan Cyrus. Hingga kemudian, kita pun disuguhkan dengan aksi brutal Smith yang sangat membagongkan. Dengan memanfaatkan Sam sebagai sandera, Cyrus pun bisa menghentikan kebrutalan Smith. Cyrus selalu menggunakan palu Nemesis untuk menghajar Smith, karena menurut mitos hanya palu itulah satu-satunya senjata yang mampu melumpuhkan Samaritan. Namun dugaan Cyrus nyatanya salah, dan disinilah terungkap sebuah fakta jika sebenarnya Smith adalah Nemesis. Not the good guy. Jadi faktanya setelah Nemesis berhasil membunuh Samaritan, Nemesis mulai dilanda penyesalan yang begitu mendalam. Dan sejak saat itu, untuk menebus semua kesalahannya, Nemesis pun berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan brutal, Smith menghabisi semua anak buah Cyrus, hingga mengakibatkan seisi gedung dipenuhi kobaran api. Namun seiring dengan meningkatnya suhu gedung, tubuh Smith pun perlahan mulai melemah. Dan hal itulah yang dimanfaatkan Cyrus untuk menghajar Smith tanpa ampun. Go behind you! Your plan. Untungnya Sam mampu memotivasi Smith hingga ia pun bangkit dengan sisa kekuatannya. Yang pada akhirnya Smith berhasil menghabisi Cyrus dengan cara yang sama seperti ia menghabisi Samaritan. Dalam kondisi gedung yang sudah dipenuhi kobaran api, Smith pun bergegas menyelamatkan Sam dengan melompati gedung. Setelah itu Smith berpesan agar Sam tetap merahasiakan identitasnya sebagai Nemesis. Hingga saat pihak kepolisian mulai berdatangan, saat itu juga Smith pun tiba-tiba menghilang. Sebagai satu-satunya yang selamat dalam insiden itu, tentu saja banyak wartawan yang langsung mendatangi Sam. Dengan bangganya Sam memberitahukan jika sosok yang telah menyelamatkannya adalah Samaritan. Dan hal itu nyatanya disaksikan langsung oleh Smith dari kejauhan. Namun tiba-tiba film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah tak ada kata terlambat untuk bertobat. Ya, sekian rekap alur film ini. Saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.